Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sektor dan Kebijakan Moneter, yang terdiri dari anggotanya yang pertama Andriani, Dewi Clara Wahyuningsi, M. Fitra Effendi, dan Sarah Susanti. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan utama dari kebijakan moneter adalah mencegah terjadinya peningkatan uang beredar secara berlebihan atau sangat kurang. Apabila dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan. Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor real. Sektor perbankan menjadi salah satu sektor yang berperan penting dalam membangun perekonomian semua negara, karena bank berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan yang menyalurkan dana dari pihak yang mempunyai kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Dengan perannya tersebut, bank menyalurkan dana ke sektor real untuk mendorong pertumbuhan perekonomian, sehingga bank telah menjadi lembaga yang turut mempengaruhi perkembangan perekonomian negara dengan peranannya tersebut. Tujuan kebijakan moneter. Yang pertama, menjaga stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan perekonomian yang berjalan sesuai dengan harapan terkendali dan berkesinambungan. Melalui stabilitas ekonomi, pertumbuhan arus uang yang beredar seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia. Yang kedua, menjaga kestabilitas tingkat harga. Ketidakstabilan ini terjadi ketika jumlah uang yang beredar tidak seimbang dengan jumlah barang. Ada kalanya harga naik atau turun tidak beraturan, sehingga perubahan harga dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Pada keadaan ekonomi stabil, perusahaan akan mengadakan investasi. Investasi akan memungkinkan adanya lapangan pekerjaan baru. Adanya lapangan pekerjaan baru atau peluasan usaha berarti meningkatkan kesempatan kerja. Yang terakhir, perbaikan neraca pembayaran. Tujuan kebijakan moneter dapat memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Jika nilai tukar rupiah terhadap dolar semakin melemah, maka harga barang yang diproduksi di Indonesia akan menjadi lebih murah di pasar internasional, sehingga memperkuat daya saing dan meningkatkan jumlah ekspor. Peningkatan jumlah ekspor akan memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Instrumen kebijakan moneter. Kebijakan pasar terbuka. Operasi pasar terbuka merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter yang tidak langsung yang sangat penting karena sifatnya yang sangat fleksibel dibanding dengan instrumen lain. OPT dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah. Kebijakan diskonto. Fasilitas diskonto adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah pada bank-bank umum yang meminjam uang kepada bank sentral. Ketika bank-bank umum mengalami kondisi yang mengharuskan mereka untuk meminjam uang ke bank sentral, pemerintah dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Himbauan moral. Instrumen ini berupa himbauan moral yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengontrol jumlah uang yang beredar melalui berbagai hal. Bank sentral dapat menghimbau bank-bank umum untuk menurunkan atau menaikkan suku bunga pinjamannya. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.